Oke, teman-teman. Mudah-mudahan suara gua jelas ya. Ini karena kita baru baru ganti nih, baru ganti mikrofon. Oke, mudah-mudahan suara saya jelas. Kalau nggak jelas, tolong dikabarin ya guys ya. Kalau suara nggak jelas, tolong dikabarin. Mudah-mudahan jelas suaranya. Seperti biasa, kita live Instagram hari Senin tanggal 16 Desember sekarang ya. Senin tanggal 16 Desember live Instagram. Kita ini duta pajak abal-abal teman-teman ya. Belati konsultan pajak dan kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman. By the way, gue izin dulu nih ya, karena Senin depan kita akan libur. Kita akan libur 2 minggu ya. Suara gue jelas teman-teman ya, suara jelas ya, karena ini baru mikrofon yang baru ini. Kita akan izin 2 minggu libur. Kita ketemu lagi tanggal 6 Januari ya. Jadi mohon maaf, 2 minggu kita libur, kita ketemu lagi Senin tanggal 6 Januari. Seperti biasa sebelum mulai ya, gue perlu disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda gitu ya. Dan Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Tetapi kita libur 2 minggu ya, kita izin libur 2 minggu, dan kita masuk lagi tanggal 5 atau 6, tanggal 6 Januari. Oke. Kita promo dulu teman-teman yang belum tahu ya, kita ada program membership sekarang ya. Ada membership, teman-teman bisa bergabung ke klub membership kita, membership Pajak Smart. Kita ada diskusi tanya jawab langsung dengan Awan, dapat tergabung dalam membership ini ya. Silakan masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Teman-teman dapat tergabung dalam grup WhatsApp membership kita, bebas diskusi setiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga ketemu dengan Awan secara online setiap hari Jumat malam ya, Jumat malam jam 8 malam. Dan Jumat besok kita akan ketemu, kemudian kita libur 1 minggu, kemudian kita masuk lagi tanggal 3 Januari. Oke. Membership ini teman-teman akan bayar secara bulanan atau tahunan atau selamanya juga ada ya. Tinggal masuk aja. Ada diskon khusus nih buat teman-teman yang mau bergabung. Silakan ke membership kita ya di website www.siapatakutpajak.com ya. Oke guys, kita akan langsung membahas dulu ya mengenai hari ini ya. Hari ini ada gempa bumi di dunia perpajakan ya. Mengenai PPN dan PPH. Gua akan langsung siarkan aja ini. Ini ada langsung ya, langsung on the spot dari Pak Justinus. Nah, Pak Justinus ya, the best ya, the best apa namanya, orang Menteri Keuangan yang paling bagus saat ini ya, yang mantan tapi sudah mantan ya. Jadi Pak Justinus mengatakan breaking news, skema kebijakan PPN dan insentif yang diputuskan adalah yang pertama, beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula, konsumsi tetap 0% alias bebas PPN ya. Nah, ini betul teman-teman ya. Semua yang namanya telur, daging sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang memang 0%. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan PPN 11 atau 12%. Yang kedua, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap 0 atau bebas PPN. Ini dari kemarin juga begitu ya Bapak ya. Jadi hal seperti ini adalah narasi yang diciptakan oleh oknum-oknum pejabat seolah-olah mereka ini bantuin rakyat gitu ya, bantuin kita semua gitu ya. Padahal memang dari dulu sudah 0% gitu ya. Dari dulu sudah bebas PPN. Kemudian yang ketiga, minyak kita, tepung terigu, gula industri tetap 11%. Dalam kurung 1% ditanggung pemerintah. Nah ini mohon maaf, ini salah persepsi teman-teman ya. Yang benar adalah semua barang sudah menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ya. Semua barang itu 12%. Kecuali barang-barang tertentu yang mana itu
ditanggung 1% oleh negara. Oke, 1% ditanggung oleh negara, tetapi PPN-nya tetap 12%. 1% ditanggung oleh negara, sedangkan 11% itu dibayar oleh kita-kita nih sebagai masyarakat, gitu kan. Tetapi teman-teman masih ingat ya konsep DPT, konsep dari ditanggung pemerintah atau DTP ya. DTP itu berdasarkan PMK dan DTP itu tidak berlaku selamanya. DTP itu bisa berubah-ubah, bahkan bisa tiba-tiba hilang, gitu ya. Bisa aja tiba-tiba dihilangkan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nah, inilah yang sangat berbahaya ya. Jadi undang-undangnya tidak dilanggar, undang-undangnya tetap 12%, tetapi pemerintah memberikan DTP, memberikan tanggungan 1%, seolah-olah mau bantuin kita. Padahal maksudnya adalah untuk menggolkan 12%-nya itu. Ya, jangan salah teman-teman ya, jangan mau dibodoh-bodohin sebagai rakyat ya. Maksudnya pemerintah adalah tetap menggolkan 12%-nya, tetapi untuk memberikan bumbu-bumbu, untuk memberikan meredakan situasi supaya orang nggak panas gitu ya, Anda dikasih bumbu bahwa pemerintah menanggung 1%-nya gitu loh ya. Nah, seolah-olah pemerintah ini baik mau bantuin kita ya. Seolah-olah tetap 11%. Padahal semua barang sudah 12% teman-teman ya. Cuman barang-barang tertentulah yang 1% ditanggung oleh pemerintah. Yang mana tanggungan ini bisa hilang kapanpun saja sesuai keinginan si Ibu Menteri Keuangan. Nomor 4, PPh final 0,5% diperpanjang hingga 2025. Luar biasa ya, ini luar biasa banget ya. Akhirnya perjuangan kita ada hasilnya teman-teman ya. Tetapi kasihan, cuman 1 tahun doang diperpanjang. Ini sih lucu-lucuan yang agak-agak lucu menurut gua sih ya. The jokes of the day ya. Diperpanjang tapi 1 tahun. Ini ibaratnya orang punya niat baik tapi cuman 1 langkah doang gitu ya, nggak mau kasih semua langkah gitu ya. Nanti kalau lu ngemis lagi ya dikasih lagi gitu loh ya. Memang kacau cara kerjanya pemerintah ini. Nomor 5, PPh 21 karyawan gaji sampai dengan 10 juta ditanggung pemerintah juga nih untuk industri padat karya. Ini juga masih nggak jelas ya. Apa itu industri padat karya dan siapa saja yang dapat dan kenapa mereka dapat dan kenapa pegawai lain yang tidak dapat, kan kacau. Kenapa pegawai yang padat karya dapat, kenapa pegawai yang tidak padat karya tidak dapat? Di mana prinsip keadilannya? Memangnya orang yang tidak padat karya orang kaya semua atau tidak ada orang miskin di situ? Emang kacau cara kerjanya. Pola pikirnya emang nggak nyambung ya orang-orang pemerintahnya. Nomor 6, diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 ampere Januari sampai Februari. Cuman 2 bulan saja ya, 2 bulan saja ya. Nanti kita lihat apakah masyarakatnya mau ngemis lagi. Kalau masyarakatnya ngemis lagi ya diperpanjang 2 bulan lagi. Pokoknya lu ngemis aja terus ya. Kalau lu ngemis ya dikasih. Kalau nggak ngemis ya nggak dikasih gitu kan. Kemudian nomor 7, bantuan pangan atau beras Januari Februari ya dari tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta keluarga. Luar biasa, luar biasa. Nomor 8, diskon PPN 100% untuk pembelian rumah harga sampai dengan 5M untuk harga 2M Januari sampai Juni 2025. Luar biasa, luar biasa, luar biasa ya. Nomor 9, pekerja yang mengalami PHK diberi kemudahan mengakses jaminan kecelakaan JKK ya, jaminan kecelakaan kerja dong ya. Oke. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas. Apa itu? Nomor 11, bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. Oke. Jadi PHK itu bukan JKK ya, tapi jaminan pemutusan hubungan kerja ya. Jaminan apa namanya ya? Nah, oh iya betul, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP kan ya. Jaminan kehilangan pekerjaan kalau nggak salah gitu ya. Jadi intinya negara akan bantuin bayarin 60% dari gaji lu selama 6 bulan kalau nggak salah. Kalau lu di-resign atau dipecat dari kantor. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi begitulah cara kerjanya Sri Mulyani dan kawan-kawan ya. Cara kerjanya adalah dengan memberi bumbu-bumbu seolah-olah negara membantu, seolah-olah negara ini memihak dan membantu masyarakat ya. Padahal targetnya adalah tetap memaksakan 12% itu tetap berlaku ya. Jadi PPN 12% tetap berlaku, tetapi sebagian produk itu 1% ditanggung oleh pemerintah. Oke, tetapi ditanggung kan nggak selamanya ya, ditanggung tuh bisa 2 bulan, bisa 6 bulan. Ya kalau sudah kepengen dicabut, cabut aja sama dia gitu kan. Nah, jadi berbahaya sekali. Cuma ya sudahlah, kita terima aja teman-teman ya. Kita terima nasib aja lah sebagai masyarakat. Kemudian PPh diperpanjang itu betul ya, itu bagus banget ya. Kita berterima kasih sama pemerintah, terima kasih sama Pak Maman, Menteri UMKM, terima kasih sama Pak Erlangga ya.
Menteri Koordinator Ekonomi dan Ibu Sri Mulyani. Cuman kok kenapa satu tahun doang gitu ya? Kenapa ya 1 tahun doang? Ini bingung gua. Apa pemikirannya? Kenapa 1 tahun? Kenapa nggak 2 tahun? Kenapa nggak selamanya? Kan harus ada kajian akademis di balik ini. Tapi kan faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada kajian akademis. Ya suka-suka dia aja lah. Mau main-main aja lah mereka-mereka ini ya. Kayak jadi negaranya kayak main-main gitu. Ya udah dah kita perpanjang 1 tahun aja deh. Nanti kalau mereka ngamuk lagi tambah lagi setahun kan gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Memang kacau itu orang-orangnya. Oke, kita langsung diskusi tanya jawab ya. Diskusi tanya jawab langsung. Eh, ada diskusi tanya jawab langsung ya. Kita langsung bertanya, menjawab siapa yang bertanya. Oke, dari Ibu valianshop.id. Saya tanyakan ke ChatGPT, katanya pajak hanya dibayar di saat kita mempunyai NPWP. Jika tahun ini baru buat NPWP, tahun sebelumnya tidak diwajibkan membayar. Oke, ChatGPT-nya suruh resign aja. Bodoh tuh ChatGPT ya, bodoh bener ChatGPT itu ya. Bercanda ya. Yang benar adalah seseorang harus membayar pajak ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Oke, salah satu dari syarat subjektif adalah dia memiliki NPWP. Tetapi dalam faktanya nggak ada urusan lu punya NPWP atau nggak punya NPWP, nggak ada urusan. Pokoknya kalau syarat objektifnya terpenuhi, artinya lu memang punya penghasilan yang seharusnya kena pajak, tetapi lu nggak bayar pajak, maka lu tetap akan dikenai pajak. Gitu faktanya ya. Jadi ChatGPT itu suruh dia belajar lebih pintar lagi ya ChatGPT-nya ya. Lu kira orang pajak bodoh? Mentang-mentang nggak ada NPWP, kemudian lu nggak usah bayar pajak gitu. Nggak begitu, enak bener kalau gitu ya. Jadi tidak begitu ya faktanya. Orang pajak tetap akan mengejar sampai ke ujung dunia. Walaupun kita tidak punya NPWP, tetap akan dikenain pajak untuk masa-masa sebelum orang ini punya NPWP. Itu fakta yang terjadi ya. Oke, semoga teman-teman Bu Valian Shop. Kemudian Bapak Jain. Setelah hitung A1 PPh 21 LB gimana ya Oke, Ibu tinggal follow atau subscribe YouTube-nya Bapak Faris Yustian ya. Bapak Faris Yustian sudah membuat beberapa video mengenai PPh 21 masa Desember ya. Jadi tinggal masuk ke sana aja, pelajari tata caranya di situ ya. Intinya gampang, intinya LB itu dikompensasi ke masa berikutnya. Itu ya. Kemudian LB sudah dipotong oleh perusahaan terhadap pegawainya, tinggal dipotongkan dengan gaji Desember atau tinggal dikembalikan uangnya. Kira-kira seperti itu ya Bu. Tapi teknisnya bagaimana? Coba langsung masuk ke YouTube-nya Pak Faris Yustian. Oke. Semua teman tuh Pak Jain. Ibu Riana Cuang, malam kawan mau tanya. Malam Bu Riana. Pemeriksaan atas koreksi fiskal biaya dan ada kurang bayar PPh 29 dan PPh 23. Tetapi disuruh tidak pembetulan SPT oleh tim pemeriksaan. Apa boleh? Tahap pemeriksaan itu gimana ya? Oke, jawabannya boleh-boleh aja Bu ya. Intinya gini, intinya adalah terjadi kesepakatan. Oke, Ibu dengan pemeriksa sudah sepakat nih, kita mau bayar angka sekian. Nah, selanjutnya bagaimana tahapannya? Nah, kalau orang pajak menyarankan untuk tidak pembetulan, ya nggak apa-apa. Nah, kecuali Ibu mau pembetulan. Kalau Ibu mau pembetulan, kita mesti lihat apa keuntungannya bagi Ibu. Jadi Ibu harus melakukan hal yang menguntungkan bagi Ibu, bagi kita wajib pajak, gitu kan? Kalau kita merasa gue wajib pembetulan nih, karena dengan gue bayar pajak ini akan menguntungkan gue di tahun berikutnya, itu boleh. Silakan diajukan untuk pembetulan, itu boleh-boleh saja. Oh sorry, mohon maaf. Pemeriksaan pajak nggak usah pembetulan. Sorry, gua kira SP2DK. Mohon maaf ya. Pemeriksaan pajak sudah tidak bisa pembetulan dan tidak perlu pembetulan. Ya, mohon maaf ya, saya salah tadi ya. Kalau SP2DK boleh pembetulan, tetapi kalau pemeriksaan pajak itu tidak bisa pembetulan dan tidak perlu pembetulan. Kalau pemeriksaan pajak gitu ya. Langsung aja nanti mau dibikin neraca performa juga boleh, nanti tinggal pembetulan di tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya boleh pembetulan, tetapi tahun yang diperiksa sudah tidak bisa dan tidak perlu pembetulan. Oke, mohon maaf ya Bu ya, saya salah pendapat tadi. Oke, teman-teman tuh Bu Riana. Ibu Lisa Mona. Malam kawan, mau tanya uji cobakan Wheel Cortex hari ini, apakah WP bisa simulator uji coba? Saya rasa simulator dari kemarin sudah bisa Bu ya. Dari kemarin sudah bisa uji simulator, tetapi apakah Cortex-nya kita sendiri sudah bisa? Gua sih belum coba ya Bu ya. PPN jadi 12% dengan sistem Cortex juga kok. Betul ya. PPN 12% dengan sistem Cortex itu betul, tetapi teknisnya bagaimana? Kita masih menunggu PMK-nya, menunggu PP-nya, nunggu petunjuk teknisnya. Ini bakal kacau balau. Waktu cuma tinggal 14 hari lagi untuk menuju akhir Desember ya.
ya kita tunggu aja, kita biarkan mereka bekerja dengan keras ya di DJP ya, tim IT-nya. Dan untuk e-Bupot 21 masa Desember langsung isi A1 di DJP online, jawabannya betul ya Bu ya. Jawabannya betul. E-Bupot PPh 21 masa Desember langsung ke A1 ya. Jangan lagi bikin e-Bupot masa Desember, tidak perlu. Tidak perlu bikin e-Bupot masa Desember, langsung bikin A1-nya saja. Setahu saya begitu. Untuk lebih teknis coba tanya langsung ke si Bapak Faris Yustian di YouTube-nya dia langsung. Oke. Semoga terbantu Bu Lisa Mona. Kemudian Bapak Dwi Panda. Saya jualan dari 2 tahun yang lalu. Pertama kali mau laporin pajak, setelah punya MPWP, apa yang harus dilakukan Pak? Bila lapor pajaknya bulanan atau tahunan? Isi SPT itu kapan? Oke. Jadi gini Pak, setelah Bapak bikin MPWP, Bapak mulai menghitung perpajakan untuk tahun tersebut. Oke. Jadi tahun 2024 nih ya, langsung aja Bu, Pak. Tahun 2024 Bapak hitung Januari, Februari, Maret berapa omsetnya Bapak. Oke. Setelah dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Oke. Pajak dibayar setelah melewati 500 juta. Oke. Bapak bayar 0,5% kalikan omset bulan tersebut, bayarnya bulan depan, maksimal tanggal 15. Cukup dibayar, tidak usah dilapor. Udah ya? Gitu doang, Pak. Nah, nanti di SPT tahunan Bapak melaporkan kembali semuanya secara rekapan ya. SPT tahunan orang pribadi itu dilapor maksimal tanggal 31 Maret 2025 nanti. Oke. Maksimal tanggal 31 Maret 2025 Bapak bikin SPT tahunan untuk laporin perpajakan tahun 2024. Oke. Kalau Bapak bingung, Bapak boleh gabung ke membership kita ya. Membership saya di www.siapatakutpajak.com. Atau Bapak mungkin perlu cari konsultan pajak, atau Bapak bisa datang ke penyuluh di sebuah KPP. Di semua KPP ada penyuluh. Itu Pak ya, takutnya salah soalnya kalau masih baru begini. Oke? Semoga terbantu Pak Dwi Panda. Ibu Riana Chuang. Keluar surat SPHP, terus disuruh ke kantor pajak buat selesaikan surat berita acara. Kelanjutannya gimana? Oke, jadi SPHP terbit ya. Setelah SPHP terbit, Ibu harus membuat surat balasan atas SPHP. Surat balasan tersebut bisa isinya setuju, bisa isinya tidak setuju, bisa isinya setuju sebagian. Nah, silakan dituangkan di dalam tulis berita surat tertulis tersebut. Kemudian ada undangan pembahasan akhir. Ibu datang tuh ke pembahasan akhir kan. Nah, di pembahasan akhirlah disepakati bagaimana maunya. Maunya setuju atau tidak setuju atau setuju sebagian. Oke. Selanjutnya, Ibu tinggal nunggu aja di rumah atau di kantor akan ada surat terakhir yang namanya SKP ya, surat keputusan pajak. Bisa SKP-nya kurang bayar, bisa SKP-nya lebih bayar, bisa SKP-nya N atau nihil. Jadi, Ibu sudah sampai di tahap berita acara pembahasan akhir nih kayaknya ya. Nah, sudah selesai di berita acara pembahasan akhir, artinya pemeriksaan sudah selesai. Ibu tinggal tunggu aja, mungkin sekitar 2 minggu akan ada surat pemberitahuan yang dikirim namanya SKP ya, SKPKB, surat keputusan pajak ya. Semua terbantu Bu Riana. Nanti tinggal dibayar Bu setelah SKP terbit ya. Kemudian Ibu Lisa Mona 1183. Kok mau tanya, nanti masa Januari 2025, PPh 21 input pegawainya, e-Bupot bulanan pegawai tetap atau bukti pemotongan A1 di Cortex. Masa Januari itu kan dilapor di Februari Bu ya. Masa Januari yang dibikin di Februari itu kembali ke metode TER bulanan. Oke, masa Januari yang dibikin bukti potong dan dilapor di Februari itu adalah pakai kembali ke metode TER. Tetapi kalau masa Desember yang dibikin di Januari itu langsung A1 gitu ya. Masa Desember yang dibikin di Januari kan dibikin kan bulan depan tuh. Nah, itu yang Ibu bikin adalah langsung A1-nya ya, A1 2024. Tetapi kalau bulanan Januari ya kembali normal lagi pakai TER biasa. Oke. Semua terbantu Bu Lisa. Bapak Dwi Panda, cara isi SPT bagaimana ya Pak untuk UMKM? Apakah barang dagang juga dilaporkan? Jawabannya dilaporkan ya. Semua barang kita yang bisa jadi uang itu adalah aset, itu adalah harta yang perlu dilaporkan. Kecuali kalau handphone, mungkin laptop, biasanya sih saya nggak laporin. Tetapi barang dagang sudah jelas itu adalah barang yang bisa berubah jadi uang kan, yang bisa menjadi uang dan perlu dilaporkan.
Karena kan nanti barang dagang dijual, kemudian kan barang masuk uang dong. Nah, maka itu harus dilaporkan sebagai harta karena itu mempengaruhi kondisi keuangan kita. Kemudian barang saya ada ratusan varian dan modalnya semua beda-beda. Bagaimana cara mengetahuinya? Kira-kira aja Pak, kira-kira aja. Kan Bapak kan tahu barang nih. Ya satu gudang ini kira-kira berapa? Kira-kira aja Pak ya. Tidak perlu terlalu sampai rinci detail, nggak perlu ya. Dikira-kira aja Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Dwi Panda. Bapak Matcha Latte. Kami ada program penukaran poin loyalty untuk konsumen seperti kipas, tanglas, dan lain-lain. Apakah harus kami potong PPh-nya? Jawabannya iya, perlu dipotong PPh 21 atau 23. Karena konsumennya banyak. Jika dimasukin di biaya pemasaran, apakah dikoreksi karena tidak potong PPh? Bisa terjadi Bu ya, bisa terjadi dikoreksi. Jadi sebaiknya tetap dikoreksi, sebaiknya tetap dibiayakan tetapi dipotong PPh ya, PPh 21 atau PPh 23. Mesti dipotong sih. Kalau orangnya terima bersih ya nanti di gross up aja gitu. Tinggal di gross up aja, artinya kan kita menanggung ya. Tetapi tetap minta dong KTP-nya untuk kita bikin administrasinya, gitu kan. Semua teman tuh Pak Matcha Latte. Bapak Jaen. Kalau LB, apakah sebaiknya untuk THR, bonus, dan lain-lain agar tidak LB, di akhir tahun saja bayar dan lapornya kok? Jawabannya bisa dilakukan, tetapi itu kembali ke kebijakan perusahaan. Apakah iya perusahaan mau bikin THR yang harusnya di bulan Mei mau dipindah ke Desember? Kan hampir tidak mungkin. Mana ada pegawainya mau, kan gitu. Nah, tetapi perusahaan silakan dibikin berbagai macam skenario dan cara-cara untuk menghindari LB. Tetapi menurut saya itu hal yang tidak perlu dilakukan ya. Ya udah kalau memang harus LB, ya LB nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu kita berusaha aneh-aneh. THR yang harusnya di bulan Mei kita pindahin ke Desember itu kan bisa dilakukan tapi susah sekali Pak ya. Mana ada pegawai mau terima nanti, malah ribut gitu. Ya udah menurut saya ikuti aja kondisi yang berjalan seperti biasa. Kalau emang harus LB ya LB nggak ada masalah gitu ya. LB kan nanti tinggal tinggal dihitung aja nanti di SPT Desember gitu kan, tinggal dihitung aja LB dikompensasi. Kira-kira gitu sih Pak. Nggak perlu menghindari LB karena kalau kita berusaha menghindari LB kita akan berusaha menciptakan berbagai skenario yang aneh-aneh. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Jain. Bapak Matcha Latte. Jasa notaris dikenakan tarif PPh 21 berapa persen kok? Biasanya 2,5%. Ya, kategorinya adalah kategori bukan pegawai lainnya. Oke, nanti tinggal bikin bukti potong. Nama kategorinya adalah bukan pegawai lainnya. Dipotong PPh-nya adalah bruto dikalikan 50% dikalikan tarif PPh pasal 21. Nah, biasanya 2,5% akhirnya gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Matcha Latte. Kemudian Ibu Lisa Mona, maaf mau tanya, untuk modal ditambah lebih besar untuk jurnal dan laporan keuangannya? Terima kasih, saya ulang ya. Untuk modal ditambah lebih besar untuk jurnal dan laporan keuangannya. Bagaimana Bu? Mohon maaf nggak jelas pertanyaannya Bu. Boleh diulang Bu, bagaimana pertanyaannya? Modal ditambah, gimana jurnalnya? Jurnal modal ditambah adalah debitnya itu bank, kreditnya itu adalah modal. Ya, debitnya bank, kreditnya modal. Sesimpel itu untuk bikin jurnal untuk tambahan modal ya. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Chill Out 68. Malam kawan, malam Pak Chill Out. 1. Asuransi jiwa terlupakan 2014 sudah lunas. 2. Asuransi pendidikan anak yang sudah habis masa berlaku dan cair di Singapura ke rekening jadul yang terlupakan juga. Bagaimana lapor SPT? Oke, cara pertama yang paling gampang, paling mudah adalah tunggu TA 2025. Oke, paling gampang, paling mudah, tunggu tax amnesty 2025, tinggal dilaporkan sebagai harta baru, kemudian dibayar PPh atas tax amnestinya. Selesai. Cara kedua, kalau tidak mau bayar pajak, maka mesti dihitung nih. Kalau perolehannya 2010 ke bawah, artinya sudah melewati 5 tahun. Maka itu boleh langsung dimasukkan ke SPT 2024. Boleh langsung dimasukin. Cuman saya berpikir agak berisiko ya kalau masukin seperti itu ya. Lagi pula Bapak apakah siap berdebat dengan AR gitu. Jadi paling gampang, paling benar adalah langsung lempar ke TA 2025. Jadi sementara disembunyikan dahulu. Sementara nggak usah dilapor dahulu, nanti dilapor di TA 2025. Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Oke, semua teman tuh Pak Chill Out. Kemudian Bapak Authentic Store 18. Infonya threshold UMKM jadi 3,6M. Tidak ada info itu Pak ya. Tidak ada info seperti itu. Gua rasa masih sesat ya. Threshold 4,8M.
belum ada perubahan dan belum ada rencana untuk berubah. Kalau itu berubah ke 3,6, waduh, bisa terjadi kekacauan lagi nih di negara kita ya. Tetapi sejauh ini belum ada kabar. Oke, semua teman tuh Pak Authentic Store. Ibu Revalian, ada yang bilang kalau baru buat MPWP tahun ini tidak perlu lapor mundur. Ada yang bilang lapor 0,5%, ada yang bilang norma. Oke, jadi gini. MPP baru itu yang pertama adalah boleh pakai 0,5%. Clear ya? Selama 7 tahun. Yang kedua, dia boleh nggak lapor mundur? Jawabannya boleh, kalau dia mau. Oke. Yang ketiga, kapan dia perlu lapor mundur, kapan dia tidak perlu lapor mundur? Jawabannya adalah bagaimana isi hartanya. Kalau hartanya kecil, cuma ada 100 juta, nggak usah lapor mundur. Ya kan? Tapi kalau hartanya ada 5 miliar, nggak mungkin tiba-tiba dia munculkan di SPT 24, ya kan? Maka dia mesti lapor mundur. Nah, gitu maksudnya, Bu ya. Gitu konsepnya ya. Kalau memang hartanya banyak, perlu lapor mundur, dan 7 tahun berlaku dari tahun pertama tersebut. Nah, tetapi kalau dia tidak punya harta banyak, apalagi kalau nggak punya harta ya udah nggak usah lah. Nggak usah lapor mundur gitu. Kira-kira seperti itu konsep yang saya pahami ya. Oke, saya teman tuh Pak Ibu Revalian. Oke, sebentar saya ngecas dulu nih. Baterainya udah mau habis. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf. Ngecas dulu. Nah, sambil ngecas. Oke. Ibu tadi siapa? Tadi Ibu Revalian. Sekarang Ibu Siana Sien. Kok mau tanya, satu sertel orang pribadi bisa dipakai untuk kertas pribadi dan juga untuk badan ya? Jawabannya bisa ya. Setahu saya bisa. Jadi memang satu sertel itu sangat powerful. Bisa buat pribadi dia, bisa juga untuk perusahaan-perusahaan yang menjadikan dia sebagai PIC dari perusahaan tersebut. Jadi setahu saya bisa. Satu sertel bisa dipakai untuk masuk ke banyak akun DJP online atau Cortex ya. Setahu saya seperti itu. Semua teman tuh Bu Siana Shin. Kemudian Ibu Siana Shin. Berarti persiapan untuk buat sertel boleh dimulai dari bulan Desember ini ya kok? Jawabannya iya Bu ya. Iya, dari sekarang ya teman-teman ya. Jangan tunggu nanti bikin sertel. Sekarang bikin sertel teman-teman ya. Supaya nggak perlu nanti ngantri ketika bulan Januari ya. Dari sekarang bikin sertel. Semua teman tuh Pak Ibu Siana Shin. Kemudian Ibu Chief Sen Lin. Bolehlah kau dapat diskon PLN 50%? Jawabannya boleh, betul, tetapi cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan. Lagi pula itu kan selektif ya. Apakah kita dapat? Kita nggak tahu juga. Lagi pula kalaupun dapat, memang berapa sih diskon diskonnya PLN? Oke. Teman-teman tuh Bu Chief Sen Lin. Ibu Jessica Chandra, bisnis kos-kosan kena pajak apa aja kok? Makasih kok. Setahu saya Bu ya, bisnis kos-kosan itu kena PPh final 0,5%. Udah gitu doang setahu saya. Mengenai pajak daerah, setahu saya sudah tidak dikenakan lagi. Nah, tetapi coba cek lagi ya. Setahu saya seperti itu hanya bayar 0,5% saja. Dan sejauh ini kan diperpanjang ya sampai bulan Desember 2025. Jadi masih pakai 0,5%. Oke, semua teman tuh Bu Jessica Chandra. Kemudian Bapak Chief Sen Lin, malam kok. Kalau pajak UMKM apa aja? Pajak UMKM apa nih Pak? Orang pribadi? Kalau orang pribadi itu cuma 0,5% aja. Udah gitu doang ya. Orang pribadi cuma bayar 0,5% kalikan omset. Sudah gitu aja. Nanti dibayar di bulan depan. Itu pun ada gratis dari 0 sampai 500 juta ya. Dari 0 sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Setelah melewati 500 juta barulah kena pajak 0,5%. Dengan batasan threshold 4,8 miliar setahun. Oke. Semua teman tuh Pak Chief Sen. Ibu Jessica Chandra 15. Koko jika orang impor kubikasi. Nah, PPh sama PPN udah include ekspedisi. Nah, untuk mengakui pembelian, boleh nggak dari invoice Cina aja? Jawabannya boleh Bu, tetapi itu akan sangat-sangat berisiko ya. Kalau ibu orang pribadi mah gampang, nggak usah pembukuan. Tetapi kalau badan, kemudian pembukuan, kemudian mengakui pembelian impor door to door alias impor ilegal, maka agak berisiko Bu ya. Kalau saran saya sih, yang namanya impor door to door itu tidak boleh lewat perusahaan, harus lewat orang pribadi. Jadi nggak usah pusing, gitu. Kalau perusahaan itu nggak boleh impor door to door. Perusahaan tuh nggak boleh impor ilegal, harus impornya resmi, gitu loh. Kalau impornya kubikasi itu adalah impor ilegal, yang mana PPN dan PPh-nya tidak jelas, gitu loh.
Gitu sih Bu. Jadi kalau bisa dihindari, tapi kalau tidak terhindarkan ya sudah terpaksa Ibu masukkan di laporan keuangan, tetapi harus siap berdebat ketika ketemu sama orang pajak ya. Karena orang pajak suka iseng-iseng yang begini-ginian nih, gampang deh merasnya soalnya. Oke, oke. Nah, semua teman tuh Bu Jessica Chandra. Ibu Jessica, soal PPH sama PPN bukan dari kami bayar. Itu baiknya gimana? Sedangkan tidak mungkin kita beli satu kontainer kok. Oke. Jadi cara pertama adalah Ibu cari vendor ekspedisi yang bisa membantu ini. Cari ekspedisi yang bisa impor resmi tapi tidak perlu kontainer. Oke? Cari vendor ekspedisi yang bisa impor resmi tetapi tidak perlu kontainer. Satu. Cara kedua adalah eh kalau Ibu tetap seperti itu, tetap memaksakan seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi ketika nanti diperiksa oleh orang pajak, kita harus siap dengan dokumen, dengan penjelasan, dengan argumen. Harus siap berperang sama orang pajak. Karena orang pajak kalau impor door to door langsung dibuang sama dia, langsung dikoreksi fiskal. Gitu ya, dianggap pembelian fiktif. Nah, jadi kita harus mempersiapkan ada email, ada chatting, ada invoice, ada bukti transfer sebagai bukti bahwa kita sudah membayar ke pihak luar sana. Gitu ya, Bu ya, kira-kira ya. Tapi paling benar adalah cara pertama. Yang paling benar adalah mencari ekspedisi yang bisa bantu kita impor resmi tanpa harus impor door to door seperti itu. Oke. Semua teman tuh, Ibu Jessica Chandra. Bapak Chiefson Lin, PPH UMKM apa aja ya kok? 0,5% Pak ya, cukup 0,5% aja, itu doang. Oke, thank you Pak Chiefson. Bapak Niko Nikop, orang DJP masih bilang sebagai wacana dengan perpanjangan PPH final UMKM. Sudah jadi Pak ya, bukan wacana lagi ya, sudah jadi. Tinggal menunggu PP-nya saja, peraturan pemerintah untuk menggantikan PP 55. Oke, selamat bantu Pak Niko. Oh my god, kata Pak Niko. Ibu UU Midnight ya. Ibu UU Midnight. Malam kawan, malam Bu. Ibu saya seorang penjual di Shopee. Ibu saya pakai KTP saya untuk mendaftarkan toko di Shopee. Namun, penghasilan dicairkan ke rekening ibu saya. Selama ini pajak dibayarkan lewat NPWP ibu saya karena saya belum punya NPWP. Apakah saya akan aman dari pemeriksaan pajak mengingat saldo penghasilan tidak pernah dicairkan ke rekening saya? Oke, jawabannya begini Bu. Yang langkah pertama adalah bilang kepada ibunya ibu supaya tolong dong mama ganti KTP-nya di Shopee pakai KTP-nya mama saja, jangan KTP saya. Oke, yang pertama ya, ganti KTP-nya sesuai dengan orang yang benar yang sedang berusaha, yang berdagang di situ. Nah, langkah kedua, kalau memang tidak bisa diganti ya nggak apa-apa. Jadi kalau KTP nggak bisa diganti nggak apa-apa, tetapi semua omset itu harus dilaporkan di NPWP-nya si mama. Oke, yang ketiga, jika nanti ketahuan orang pajak, dipanggil orang pajak, si mama harus berani ikut ke kantor pajak untuk mengatakan, itu usaha saya, bukan usaha anak saya. Cuman saya minta KTP dia untuk bantuin doang, untuk nitip nama doang. Tetapi usaha itu punya saya sebagai mamanya, MPP-nya pakai MPP saya, rekeningnya itu masuk ke rekening saya, dan dilapor di SPT tahunan saya. Begitu Bu ya, nanti si mama harus siap dengan penjelasan itu kepada orang pajak, kalau si anaknya nanti dipanggil orang pajak. Gitu Bu. Pada dasarnya nggak ada masalah, yang penting pajaknya dibayar. Gitu Bu ya, yang penting pajaknya dibayar, mengenai penjelasan itu tinggal jelaskan aja nanti belakangan. Gitu Bu. Oke, teman-teman tuh Pak Ibu UU Midnight. Bapak Doni Frans Jaya 91, malam kok, malam Pak Doni. Jadi PPN 12% semua jenis BKP dan JKP bukan hanya barang mewah saja kok. Jawabannya betul. Ya betul ya. Jadi kita semua ini dibohongin sama oknum-oknum di sana ya. Dia bilang PPN 12% hanya untuk barang mewah. Jawabannya tidak. Yang benar adalah semua kena PPN 12%, kecuali beberapa barang yang 1%-nya dibantu di DTP ya, ditanggung oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu konsepnya yang terjadi, yang sebenarnya terjadi. Tapi anyway ya seperti itulah hasil perdebatan, hasil negosiasi di level pusat ya, di level menteri. Ya sudahlah kita ikuti saja lah ya. Si Bu Menteri pusing, si Bu Sri Mulyani pusing, lihatlah mukanya tadi tuh. Semerawut tuh mukanya begitu ya. Pusing dia ngurusin menteri-menteri yang suka cari muka ini ya. Bercanda Pak ya. Gitulah intinya semua barang 12% kecuali barang tertentu yang 1%-nya ditanggung oleh pemerintah ya. Bukan 11% ya, bukan jadi 11%, tetapi tetap 12%, namun 1% ditanggung oleh pemerintah. Itu yang saya pahami sejauh ini. Jadi tidak ada double PPN ya, tidak ada tarif ganda, tidak ada. Semua PPN single tarif yaitu 12%. Cuman sebagian itu
1%-nya ditanggung oleh pemerintah. Dan itu bukanlah, dan yang lain itu bukan barang mewah ya. Yang tidak ditanggung pemerintah itu bukanlah barang mewah semua. Sebagian barang biasa-biasa saja juga sama. Oke. Semua teman tuh Pak Doni. Seperti itulah negara kita ya. Bapak Ferik Chan. Pak Awan, mohon edukasi. Aset contoh punya mobil belum dilapor di SPT. Apa bisa langsung dilaporkan pada SPT yang sudah lebih 5 tahun? Jawabannya bisa ya, tanpa bayar PPh. Bisa. Kalau bisa, undang-undangnya berapa? PMK berapa? Lihat di Undang-Undang KUP, Pak ya. Di Undang-Undang KUP bahwa pajak dapat dikenakan untuk jangka waktu maksimal 5 tahun mundur. Oke? Jadi pajak dan pemeriksaan dan pernyataan kurang bayar pajak itu bisa berlaku untuk 5 tahun mundur. Artinya, setelah melewati 5 tahun ke belakang, pajak sudah tidak bisa menagih. Ya. Pajak sudah tidak bisa pemeriksaan, sudah tidak bisa menagih. Artinya apa? Harta-harta atau penghasilan yang diperoleh sebelum 5 tahun itu bisa langsung dilapor sekarang. Gitu kan? Kalau Bapak berani. Ya kan? Tapi kalau nggak berani, ditunda saja, dilaporkan langsung nanti di SPT tahunan 2002 di TA ya. Kalau emang nggak siap berdebat, maka langsung dilempar ke TA saja ya. Pak bayar tarif TA-nya kalau mau begitu. Tetapi kalau Bapak siap berdebat, kalau berani, langsung masukkan ke SPT 2024, itu tidak kena pajak. Tulis tahun perolehannya tahun ya sebelum itu, sebelum 5 tahun yang lalu. Oke. Semua teman tuh Pak Ferik Chan. Kemudian Ibu Riana Chuang. Tanya lagi kok, usaha perikanan dipungut PPN 11% oleh agen perikanan dan disuruh tidak perlu bayar PPh UMKM lagi. Apakah benar? Saya rasa enggak ya. Bagaimana lapor SPT tahunannya? Jadi setahu saya Bu ya, tetap perlu bayar PPh 0,5%-nya. Tetap harus dibayar ya. Mengenai pelaporan SPT tahunan itu seperti biasa saja. Seperti biasa saja. Saya rasa pihak agen perikanannya itu salah tangkap atau dia mungkin salah menjelaskan begitu Bu ya, atau kita salah dengar mungkin. Setahu saya PPh UMKM tetap harus dibayar. Oke. Semua teman tuh Bu Riana Chuang. Bapak Mei 2107. Malam Pak Mei. Mau tanya, kalau mau pindah dari orang pribadi kepada CV, akta sudah dibuat di Desember. Apakah sebaiknya NPWP dibuat di Desember juga apa di awal Januari? Januari saja Pak, Januari saja ya. Jadi kalau sudah terlanjur bikin CV, tunggu Januari saja supaya Bapak bisa bikin 4 tahun ya. Bisa dapat 4 tahun 0,5%. Tetapi Pak, anyway, PPh final 0,5% itu sudah diperpanjang ya. Sudah tahu belum Pak ya? PPh final 0,5% sudah diperpanjang sampai Desember 2025. Jadi kalau Bapak masih omset di bawah 4,8 M, maka Bapak boleh menunda sampai Januari 2026 baru bikin NPWP CV-nya, itu pun kalau nggak diperpanjang lagi. Gitu Bu ya, jadi santai-santai aja. Semua teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Aman Pratsna Haliman. Selamat dan sukses atas prakarsanya serta kerja keras yang membuahkan hasil dengan ditetapkannya perpanjangan pajak UMKM selama 1 tahun. Meskipun keputusan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Ya, terima kasih Pak Aman Pratsna. Luar biasa ya. Kita respect lah sama teman-teman di menteri sana ya. Pak Erlangga, Pak Maman, Ibu Sri Mulyani. Mei 2107. Perusahaan dari orang pribadi pindah ke CV sebagai setoran modal di laporan keuangan. Apa dicantumkan persediaan awal di CV? Apa masuk setoran modal saja lawannya kas? Jawabnya adalah persediaan Pak ya. Jadi jurnal yang pertama adalah persediaan pada modal ya. Debitnya persediaan, kreditnya adalah modal. Begitu jurnal pertama Pak. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bukan pada kas ya Pak, bukan pada kas tetapi pada persediaan awal. Nah, kalau memang ada tambahan kas lagi atau rekening bank, nah silakan ditambahkan sebagai modal. Oke. Semua teman tuh Pak Mei 2108. Bapak Kaleb Malang. Malam Pak Kaleb mau tanya. Kalau menjual harta berupa perhiasan, kalau tidak ada untung, apakah perlu dilaporkan? Jawabannya tidak perlu ditulis keuntungannya ya. Dan kalau untung, angsuran bulanan pajak tahun berikutnya apakah menggunakan opsi perhitungan? Tidak perlu Pak ya, tidak perlu pakai angsuran PPh 25 kalau Bapak memang hanya sekali-sekali aja ya. Kalau sekali-sekali aja menjual maka tidak perlu bayar PPh 25 ya. Ya Bapak boleh cetak perhitungan sendiri tetapi diisi 0 aja nanti. Diisi 0 aja karena itu adalah penghasilan yang tidak rutin ya, gitu. Jadi kalau untung tinggal diisi aja penghasilan dari penjualan aset, kalau tidak untung ya sudah nggak usah gitu.
Oke. Semua teman tuh Pak Kaleb Malang. Ibu Sian 1304. Malam Pak Wan, malam Bu Sian. UMKM 2025, apakah masih jalan pajak 0,5%? Jawabannya masih diperpanjang 1 tahun, Bu ya. Jadi UMKM 0,5%, bisa bernapas lega, bisa liburan, jalan-jalan, silakan ya. Sudah mau akhir Desember, silakan liburan. Karena PPh final 0,5% diperpanjang 1 tahun ya. Dikasih napas sampai Desember 2025. Oke, semua teman tuh Bu Sian. Kemudian Bapak Bugi Prada. Malam kawan, malam mau tanya. Untuk biaya asuransi yang dibayar ke pihak asuransi swasta untuk pegawai, apakah objek PPh 21 dan dikoreksi positif biayanya? Jawabannya tidak dikoreksi positif ya. Jadi itu tetap biaya seperti biasa, tetapi menjadi objek PPh 21. Oke, jadi jadikanlah itu sebagai gaji seperti biasa atau biaya gaji, kemudian kenain PPh 21 dan itu biaya yang tidak perlu dikoreksi positif ataupun negatif ya, langsung dibiayakan seperti biasa. Oke. Semua teman tuh Pak Bugi Prada. Terjadi di tahun 2022. Oh, boleh Pak pembetulan aja. 2022 tidak perlu koreksi fiskal Pak ya. Kan ini sudah dilapor ya. Kalau sudah lapor udahlah move on aja deh, move on ke tahun berikutnya. Ibu Riana Chuang. Penjualan kendaraan itu kena PPh berapa persen? Dan apakah kena PPN untuk orang pribadi? Oke. Jadi orang pribadi jual kendaraan gitu ya, maka kena 0,5% seperti biasa PPh-nya. Kemudian PPN itu tergantung dia PKP atau bukan PKP. Kalau dia PKP maka kena PPN seperti biasa. Kalau dia non PKP berarti tidak kena PPN. Oke. Nah, khusus untuk barang-barang kendaraan bekas ya, khusus untuk orang-orang yang menjual mobil bekas itu kena PPN-nya DPP nilai lain yang 1,1% nilai PPN-nya. Oke. Mengenai PPh tetap 0,5% seperti biasa. Semua teman tuh Ibu Riana Chuang. Bapak Maca Latte. PPh hadiah royalti dipotong PPh 23 atau 21 kok. Menurut saya Pak ya, lebih enak PPh 23 yang 15%. Oke, jadi kita sebagai perusahaan lebih aman karena kita memotong lebih tinggi, ya kan? PPh 23 yang 15% itu lebih tepat menurut saya. Oke. Semua teman tuh Pak Maca Latte. Bapak Dwi Panda. Saya mau join membershipnya Pak Awan, apa bisa dipandu untuk pelaporan pajaknya di sana? Jadi gini Pak, membership itu kita ketemu setiap hari Jumat malam. Ya, Jumat malam jam 8 malam kita ketemu, sampai tengah malam biasanya. Silakan berdiskusi di sana, Bapak mau minta dibantu juga bisa. Nah, tetapi kalau teknis pelaporan pajak, itu kan terlalu luas ya Pak ya. Bapak nanti tinggal ini aja, masuk ke live coaching, Bapak tanya, apa yang mau Bapak tanyakan? Jangan tanya secara umum, tetapi tanya secara teknis, langsung secara spesifik. Nah, kalau spesifik akan lebih enak menjawabnya. Tapi kalau secara umum, gimana cara lapor pajak? Ya susah, karena terlalu banyak, terlalu luas. Gitu Pak ya. Tinggal gabung aja Pak, nanti tinggal ketemu di hari Jumat ya. Kita ketemu di hari Jumat jam 8 malam. Oke, teman-teman tuh Pak Dwi Panda. Bapak Kahari 22, malam kawan, malam Pak Hari, salam sehat selalu. Mau tanya, PPh 25 masa Desember dibayar di bulan Desember juga, apakah dilakukan? Hah? Gimana? Jadi gini Pak, PPh 25 itu punya sifat boleh dibayarkan dahulu. Oke? Jadi masa Desember itu kan normalnya dibayar di Januari, ya kan? Maksimal tanggal 15. Tapi kalau Bapak pengen bayar di Desember boleh nggak? Jawabannya boleh, ya. PPh 25 itu punya sifat boleh dibayar lebih awal. Jadi silakan saja. Masa Desember boleh dibayar di bulan Januari, boleh juga dibayar di Desember ini. Jadi silakan ya. Kalau kadang-kadang AR minta gitu kan, AR maksa suruh bayar PPh Desember di Desember, ya silakan aja kalau mau gitu ya. Pada dasarnya tidak dilarang. Semua teman tuh Pak Hari. Kemudian Bapak Georgina. Jadi pajak UMKM tetap lanjut di 2025. Yes, ya. PPh final UMKM 0,5% lanjut sampai Desember 2025 ya. Thank you Ibu Georgina. Bapak Ferry Yoi 10.
NPWP saya dari tahun 2016 masih bisakah pakai tarif 0,5%? Jawabannya masih bisa sampai Desember 2025 ya. Semua orang pribadi ya, bisa pakai 0,5% sampai Desember 2025. Kecuali pekerja bebas, agen asuransi itu tidak bisa ya. Tetapi kalau UMKM pada umumnya itu bisa sampai Desember 2025, diperpanjang 1 tahun. Thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Bapak JWX, bagaimana cara buat Sertel? Apakah semua WP wajib buat? Jawabannya adalah semua WP wajib buat ya. Semua WP wajib buat dan Bapak tinggal datang ke kantor pajaknya Bapak, KPP terdaftar, kemudian bawa KTP, bawa NPWP, udah. Kasih tahu ke orang pajak, saya mau bikin Sertel. Udah, nanti tinggal dibikinin, nanti dikirim ke email. Gitu Pak ya. Sertel adalah sebuah file dan Bapak butuh passphrase ya. Butuh passphrase semacam password untuk membuka Sertel tersebut di aplikasi pajak. Oke, gitu tuh Pak. Bawa KTP, NPWP, datang ke KPP. Beres. Semua teman tuh Pak JWX. Ibu Revalian, berarti kalau baru bikin NPWP, pajak tidak perlu lapor mundur kalau harta masih ratusan juta ya Pak? Setuju ya. Tapi, apakah nanti AR berpotensi mengungkit pajak tahun sebelumnya tersebut? Jawabannya berpotensi. Makanya segera ikut TA ya. Jadi buat teman-teman yang baru punya NPWP tetapi hartanya kecil, kan kita kan tidak mau lapor mundur tuh. Kita hanya mau lapor maju ke depan kan, 2024 dan ke depan. Tetapi kan kita ingat bahwa kita ini punya dosa masa lalu. Kita ingat tahun-tahun sebelumnya gue juga dagang nih, tetapi gue tidak bayar pajak kan, kira-kira gitu kan masalahnya kan. Nah, segera nanti ketika tes amnesti 2025 muncul, langsung ikut Bu ya. Di hari pertama TA langsung daftar TA, langsung selesai. Dengan begitu, maka diampunilah semua PPh dan PPN di masa lampau itu. Tetapi kedepannya harus jujur ya. Gitu Bu. Oke. Sama teman tuh Pak Ibu Revalian. Bapak Hari-Hari, WZM, apa nih Pak Hari? Bapak Juri Servangga. Jika perusahaan berjualan oli, lalu transaksi dengan sebuah perusahaan yang memakai tarif final 0,5%, apakah perusahaan kami wajib memungut PPh 22 atas penjualan oli? Oke, ini saya kurang pasti nih Pak ya, mengenai PPh 22. Kita mesti baca aturan PMK-nya. Kalau memang diwajibkan untuk memungut PPh 22, maka kita jadi serba dilema ya. Oh, sorry. PP 22 kan tidak final ya. PP 22 tidak final ya. Maka gini, kalau pihak penjualnya itu bisa memberikan suket PP 55, maka kita potongnya adalah PPh final 0,5%. Oke, saya ulang ya. Jika si pihak penjualnya bisa memberikan surat keterangan PP 55-nya yang 0,5%, maka kita memotong PPh final 0,5%. Kita tidak perlu potong PPh 22 ataupun PPh 23. Setahu saya seperti itu. Kenapa begitu? Karena dia sudah dipotong, di bypass oleh undang-undang ini, oleh undang-undang PP 55 ini. Sehingga dia menggunakan 0,5%, dia tidak menggunakan PPh non-final yang 22 ataupun 23. Sepemahaman saya begitu ya. Semua teman tuh, Pak Yuri Servangga. Bapak Ibu Liskolis 86. Macam-macam insentif pajak untuk UMKM apa aja Pak? Ya itu deh Pak ya, 0,5%, kemudian 500 juta tidak kena pajak, ya itu aja sih. 500 juta tidak kena pajak, kemudian setelah itu kena 0,5%. Nah selama 7 tahun, sekarang ditambah 1 tahun ya, jadi 8 tahun, kira-kira gitu. Oke. Semua teman tuh, Bu Liskolis. Kemudian Bapak Vale Milano. Cortex belum berlaku ya kok tahun 2025? Jawabannya sudah berlaku ya, sudah berlaku dan sekarang hari ini sudah mulai diuji coba ya untuk KPP Jakarta Pusat. Dan KPP apa lagi tuh deh? Ada 2 KPP yang sudah 2 Kanwil. 2 Kanwil sudah mulai hari ini tanggal 16 Desember. Mulai 1 Januari seluruh DJP, seluruh Kanwil akan menggunakan sistem Cortex ya. Kita menunggu ya, akan terjadi kekacauan nasional di bulan Januari nanti. Itu seperti biasa, nggak apa-apa ya. Udah biasa, nanti DJP tinggal minta maaf ya, tinggal minta maaf, kita perbaiki servernya, ya minggu depan sudah betul lagi. Kira-kira begitu ya. Intinya era Cortex sudah dimulai di depan mata kita dan akan terjadi ya, tidak akan mundur DJP. Oke. Semua teman tuh Pak Vale Milano. Bapak Chipson Lin, Sertel itu apa? Apakah beda dengan EVIN? Jawabannya berbeda ya. EVIN adalah sebuah sebuah angka ya. EVIN adalah angka, ada 10 digit angka kalau nggak salah.
Sertel adalah sebuah file di komputer, ya. Sertifikat elektronik atau sertel adalah sebuah file. File ini tidak bisa kita buka, hanya bisa dibuka dengan aplikasi kantor pajak. Oke, sertel ini bisa dibuka dengan passphrase. Nah, passphrase semacam password, dan passphrase ini bukan Evin, ya. Passphrase ini kita bikin sendiri, passphrase-nya nanti diisi di kantor pajak, kemudian file itu akan dikirim ke email kita, ya udah kita punya sertel. Kira-kira seperti itu Pak Chief Senlip. Oke, teman-teman tuh Pak Chief Sen. Ibu Suri Yuni, malam Bu Suri. Pengertian korteks itu apa ya? Dan untuk OP gimana ya? Nah, Ibu nggak usah pusing ya, Ibu nggak usah pusing. Cortex itu sama saja seperti biasa, sama aja seperti biasa. Saya sudah bikin video-video Cortex di PMK81 di YouTube saya, tinggal ditonton aja. Intinya sama aja ya, intinya sama aja. Nanti portal DJP Online akan diganti ke portal yang baru, tetapi Ibu juga tidak perlu ngapa-ngapain ya. Nanti otomatis begitu kita masuk DJP Online akan diarahkan ke sistem Cortex ya, kira-kira seperti itu sih. Dan untuk OP gimana? Untuk OP nggak ada masalah Bu, sama saja ya, tinggal jalan seperti biasa aja. Saya rasa tidak ada yang perlu terlalu kita khawatirkan. Semua akan berjalan seperti itu saja, seperti biasa saja. Semua teman tuh Bu Suri Yuri. Ibu Lis Kolis, macam-macam insentif pajak untuk UMKM. Tadi sudah ya Pak ya? Tadi sudah ya? Oke. Ibu Gita Isabel, Pak, izin tanya, apakah TA berlaku untuk badan? Nah, kita belum tahu, Bu ya. Kita tunggu aja undang-undang TA. Saya berpikir dan saya berpendapat dan saya meyakini TA 2025 bisa untuk badan. Oke, saya berpikir dan meyakini TA 2025 akan bisa untuk badan. Kenapa gue bilang gitu? Karena TA 2025 adalah RUU ya, rancangan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yang mana itu adalah Undang-Undang TA 2015 dulu kan. TA yang dulu itu boleh untuk badan. Ya, TA yang dulu itu boleh untuk badan. Nah, undang-undang yang 2025 ini adalah undang-undang untuk merevisi undang-undang TA tersebut. Artinya, dia memiliki karakteristik yang sama. Jadi gue berpikir TA 2025 memiliki karakteristik yang sama seperti TA 2015, artinya badan bisa dipakai. Cuman mungkin tarifnya yang berubah. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Gita Isabel. Bapak Ferik Chan, makasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Doni Chan, baru join nih kawan. Apa benar PPh final UMKM diperpanjang kawan? Yes Pak ya, diperpanjang sampai Desember 2025. 1 tahun aja dikasih ya, dikasih napas. Teman-teman tuh Pak Doni. Ibu Revalian, perpanjang PPh final apakah menjadi 8 tahun Pak untuk yang baru bikin NPWP atau gimana? Nah kita belum tahu nih Pak ya, Ibu ya. Kita belum tahu. Apakah orang yang baru bikin NPWP itu dapatnya 8 tahun atau 7 tahun? Kita belum tahu. Nah, ini masih belum jelas. Kita tunggu aja aturannya ya. Kita tunggu aja PP-nya bagaimana. Intinya kan hal seperti ini tidak buru-buru untuk dijawab ya. Karena kan sekarang intinya adalah kita masih bisa pakai. Ya. Kita masih bisa pakai sampai Desember 2025. Apakah MPP baru itu berlaku 7 tahun atau 8 tahun kita belum tahu dan kita tunggu aja nanti. Oke. Teman-teman tuh Bu Revalian. Akan ada PP perubahan ya. Akan ada PP baru untuk mengganti PP 55. Ibu Rence 88, saya mau tanya, bagaimana proses berubah menjadi PT? Oke, yang pertama datang ke notaris, jelaskan saya mau bikin PT. Kemudian yang kedua, orang pribadi tinggal dihitung berapa stok harga barangnya, data barangnya apa aja, berapa nilai rupiahnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah PT jadi dilakukan imbrank alias menyetorkan modal saham berupa barang. Nah, setorkan berupa barang nanti dijual di PT sebagai barang dagang kemudian ke modal. Kira-kira begitu ya. Kemudian PT mulai dagang seperti biasa. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman tuh Bu Riance, Ibu UU Midnight. Untuk kontraktor kecil perorangan, apakah hanya dikenakan PPh final 4 ayat 2 1,75% menurut PP 9 2022? Tidak lagi dikenakan PPh 21. Dan apakah perlu lapor SPT masa juga? Setahu saya iya Bu ya, setahu saya iya. Untuk kontraktor yang memenuhi jasa konstruksi, maka dia kena PPh jasa konstruksi. Sudah tidak kena PPh 21. Dan dia juga perlu lapor SPT masa, PPh final 4 ayat 2. Setahu saya begitu. Oke, mengenai tarif itu ada beberapa level ya, 1,75 dan sebagainya, itu ikuti aja aturannya bagaimana. Intinya PPh final lebih tepat kalau usahanya adalah jasa konstruksi, gitu ya. Semua teman tuh Ibu Midnight.
Bapak Mei 21, thanks kok sukses selalu. Makasih Pak, sama-sama, sukses selalu. Bapak Rince 88, maksudnya proses dari CV menjadi PT. Oh, sorry. Dari CV menjadi PT. Gampangnya gini, CV itu tidak bisa langsung berubah menjadi PT ya. CV itu harus tarik dulu semua modalnya kepada orang pribadi, barulah kemudian orang pribadi menyetorkan seluruh modal dia kepada PT. Kira-kira seperti itu ya. Tarik ke OP dulu, baru OP setor ke PT sebagai setoran modal awal. Kira-kira seperti itu. Oke. Semua teman tuh Bu Rence 88. Bapak Helhan Jaya, Ko Awan, saya ada masuk asuransi unit link 2018 tidak dilaporkan sebelumnya. Pikir awal Januari mau ditutup aja. Gimana? Apa nggak usah dilaporkan? Oke, jadi gini Bu, apakah ada nilai tunai yang cukup besar? Nah, kalau nilai tunai kecil cuma 10 juta, 20 juta, ya udahlah nggak usah lapor. Tetapi kalau nilai tunai ratusan juta, maka ada baiknya Ibu laporkan di SPT 24. Oke, laporkan di SPT 2024 sehingga Ibu sah memiliki harta ini, kemudian Januari ditarik kan masuk ke rekening, ya kan, masuk ke rekening, kemudian Ibu ikut TA, ya sudah. Setelah Ibu ikut TA maka selesai. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Hanjaya. Bapak Ervin Gojali, tambahan dari pertanyaan sebelumnya. Jikalau sudah tidak bisa, apakah memungkinkan menggunakan MPWP istri dan tidak melanggar hukum, tidak pisah harta? Terima kasih sebelumnya Pak. Jawabannya boleh-boleh aja ya. Jawabannya boleh-boleh aja menggunakan MPWP istri, kemudian istri ini kalau istri baru bikin MPWP ya. Kalau istri baru bikin MPWP maka berlaku lagi tuh 7 tahun atau 8 tahunnya si istri. Gitu ya. Boleh-boleh saja ya, tetapi sekarang sudah menjadi tidak urgent, sudah menjadi tidak penting, tidak terlalu buru-buru sekarang ya, karena kita masih dikasih napas sampai bulan Desember 2025. Semua teman tuh, Bu Ervin Gozali. Ibu Lydia Wijaya, malam kawan. Gimana caranya perubahan PT ke CV? Makasih Pak Wan. Sama aja Bu ya, dari CV ke PT maupun PT ke CV sama aja. Intinya, hubungan antara PT dengan pribadi diberesin dulu ya. Semua barang dagang ditarik dulu kepada orang pribadi. Kemudian barulah orang pribadi menyetorkan barang dagang itu kepada si CV. Ya, barulah CV mulai dagang. Ya, tidak boleh langsung PT ke CV atau PT ke CV. Ya, atau CV ke PT. Langsung aja ditarik ke pribadi dulu, baru pribadi setorkan kepada si CV yang baru. Begitu. Sama teman-teman tuh Bu Lydia Wijaya. Ibu Noviadi 999. Malam Pak, saya ada CV. Saya direktur dan ayah komanditer. Apakah istri saya bisa menerima gaji dari CV? Nah, ini banyak orang mempertanyakan. Menurut gua bisa, ya. Banyak orang mempertanyakan ini dan sepemahaman saya, menurut saya itu bisa, gitu. Tinggal digaji aja. Setahu saya bisa. Semua teman tuh Bu Pak Novi. Ibu UUUU Midnight. Jika kontraktor orang pribadi menerima penghasilan dari konsumen orang pribadi juga, apakah bayar PPN juga? Dan bagaimana pelaporan PPN-nya kok? Nah, jadi PPN itu harus tahu dulu nih si orang yang buka invoice ya. Orang yang buka invoice atau orang terima uang itu dia PKP atau bukan PKP. Kalau dia PKP, si kontraktor nih ya, si kontraktor kalau dia PKP, maka dia perlu terbitkan PPN. Tetapi kalau dia bukan PKP, maka tidak ada PPN di sini. Oke, kalau dia bukan PKP, maka tidak ada PPN. Nah, sedangkan di pihak si pembeli atau di pihak orang pribadi yang punya rumah, yang mau bangun rumah itu, yang punya duit untuk bangun rumah, kalau dia membangun lebih dari 200 meter persegi, maka dia mesti bayar PPN KMS namanya. Itu nanti urusan dia lah, itu urusan dia untuk bayar sendiri ya. Kita sebagai kontraktor yang menerima penghasilan, kita ini tidak perlu PPN kalau kita bukan PKP. Sepemahaman saya begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Midnight. Bapak Yulsemo. Malam kawan. Berarti awal tahun tidak perlu daftar NPPN ya? Nggak perlu ya. Karena PPh Final UMKM diperpanjang. Yes, betul ya. Jadi teman-teman lupakan NPPN untuk sementara waktu. Kita dikasih napas nih ya sampai Desember 2025. Nanti kita demo lagi ya, bulan Oktober 2025 kita demo lagi. Bercanda gitu Pak ya. Ya begitu lah Pak ya. Ya nggak usah NPPN, nggak perlu NPPN. Oke. Teman-teman tuh Bu Pak Yulsemo. Bapak Revalian, Pak Awan, jika usahanya dari 2022 belum bikin NPWP, baiknya bikinnya dari sekarang atau 2025. Nanti aja Bu, 2025. Nanti aja 2025. Ada harta nggak? Kita mesti lihat dulu, ada harta nggak? Kalau dia punya harta dan angkanya lumayan, maka dia perlu bikin sekarang dan bikin SPT 2024. Oke, kemudian QTA. Nah, tetapi kalau dia tidak punya harta, ya sudah,
bikin NPWP di 2025 langsung ikut TA gitu, Bu. Oke, jadi kita mesti lihat dulu hartanya bagaimana. Oke. Teman-teman tuh Pak Revalian. Bapak Mei 2107. Omset bruto 4,5 M dan ada penghasilan lain dari sewa dan prive dari CV misalnya 1 M. Apakah penghasilan brutonya jadi 4,8 M? Apakah penghasilan dari sewa dan prive tidak diakumulasi ke omset usaha? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi yang dimaksud dengan definisi peredaran bruto adalah peredaran bruto dari usaha. Sedangkan prive bukan usaha. Prive itu adalah kepemilikan terhadap CV. Kemudian sewa juga bukan usaha. Sewa itu adalah penghasilan tambahan akibat dia punya properti. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang dimaksud omset adalah hanya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Kecuali dia memang usahanya pedagang properti, maka sewa menyewa termasuk. Nah, tetapi kalau dia bukan pedagang properti, ya sudah, sewa menyewa tidak termasuk. Okay. Teman-teman tuh Pak Mei 2107. Ibu Riana, thank you kawan, sama-sama. Bapak Andrea Nasuria. Untuk Ibu Lydia Wijaya, maaf setahu saya itu merupakan entitas yang berbeda. Jadi bisa hapus PT lalu bikin CV. Betul ya? Jadi PT diberesin dulu baru bikin CV. Makasih Pak Andre. Oke, Bapak Andre, untuk Ibu Novia bisa, siap, thank you Pak Andre. Kemudian Bapak Yulsemo, apakah 2025 masih gratis 500 juta final UMKM-nya kok? Jawabannya masih ya, masih berlaku ya untuk 2025, masih berlaku 500 juta tidak kena pajak, masih berlaku. Oke, teman-teman tuh Pak Yulsemo. Bapak Ferdiansyah, kok kalau PP 55 baru kita ajukan, nah kan nanti tiap bulan tahun 2025 kita setor PPh final tiap bulan, oke? Kalau pertengahan tahun omsetnya naik melebihi 4,8 M bagaimana kok? Oke, jawabannya adalah tetap saja dilanjutkan bayar 0,5% sampai bulan Desember. Oke, jadi PPh 0,5% walaupun dia melewati 4,8 M di tengah-tengah tahun, dia tetap konsisten bayar 0,5% sampai bulan Desember, gitu ya. Tetapi sebelum Desember akhir dia harus mengajukan diri menjadi PKP dan Januari tahun depan dia sudah wajib menjadi PKP dan sudah tidak bisa pakai 0,5% untuk tahun berikutnya itu. Oke. Teman-teman tuh Pak Ferdiansyah. Oke, Bapak JWX, Sertel beda dengan Evin? Jawabannya beda ya. Sertel adalah sebuah file, Pak ya. Berbeda. Bapak Andy, malam kok, apakah bisa PPh 25 turun dari tahun sebelumnya? Lebih besar? Jawabannya bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja ya. Nanti gimana strateginya? Mungkin Bapak boleh masuk ke membership, Pak ya. Nanti kita ketemu di hari Jumat malam kalau membership. Jawabannya bisa ya. Pada intinya bisa. Teman-teman tuh Pak Andy. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Saya izin dulu ya. Kita akan bacakan yang belum terjawab dan kita izin kita 2 minggu tidak ada live Instagram karena gua mau liburan. Kita nanti ketemu lagi di awal Januari ya, tanggal 6 Januari baru kita ada live Instagram lagi ya. Mohon izin teman-teman ya. Kita akan bacakan yang belum terjawab dan akan gua jawab di video YouTube ya. Bapak Rizemi, oke. Kemudian Bapak Rizemi, kemudian Bapak JWX, oke. Kemudian Bapak Saipram Dani. Kemudian Ibu Revalian. Bapak Arwana, kemudian Bapak Andy Yerdi, kemudian Bapak Ferdiansyah FRD, kemudian Bapak Ferdiansyah FRD, Ibu Noviani Lucia, oke, mohon maaf ya teman-teman ya, yang belum terjawab ya, Ibu Liz Kolis, oke, kemudian Ibu Revina Desmita, kemudian Bapak Lutfia Diansyah, kemudian Bapak Ervin Gozali, Bapak Ervin, oke. Bapak Hanjaya, Ibu Liz Kolis, oke. Kemudian Bapak Umid Naik, kemudian Ibu Revalian, kemudian Bapak Arwana 1980, Ibu Heni Yuliana, oke. Ibu Revalian, kemudian Bapak Mei, Ibu Yulsemo, Ibu Siana Sien, Ibu Hesti, oke. Kemudian, oke, teman-teman sudah semua ya. Jadi saya mohon izin teman-teman ya. Mohon izin, kita akan libur 2 minggu dan kita akan masuk lagi di tanggal 6 Januari ya untuk live IG lagi. Terima kasih semuanya, sukses semuanya selalu ya. Selamat tahun baru, selamat Natal dan liburan. Dan terima kasih untuk semua menteri, kita sudah diperpanjang PPh finalnya ya sampai tahun depan Desember 2025. Selamat buat para UMKM, Anda masih dikasih napas sampai Desember 2025. Sampai jumpa semuanya, makasih, mari. We'll be right back.